Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Maulana, NPM 1940101173, kelas 19 MJC. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas komunikasi bisnis, yaitu mind mapping komunikasi bisnis di era informasi. Yang pertama ada komunikasi bisnis di era informasi, yaitu berkembang di tempat kerja digital, sosial, dan seluler, serta sukses dengan keterampilan abad yang ke-21. Lalu, keterampilan komunikasi dan karir sukses, yaitu keterampilan komunikasi yang unggul bisa membuat kita berharga di tempat kerja dan di masa depan. Komunikasi mendudukan puncak daftar keinginan perekrut dalam suatu survei terbaru tentang lowongan pekerjaan. Komunikasi tertulis dan lisan menempati urutan pertama di antaranya 5 atribut yang paling diinginkan dalam pencarian kerja. Di depan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan kerja sama tim, kemampuan untuk berkomunikasi adalah batu loncatan menuju peluang kerja yang sangat besar. Lalu, yang ketiga ada mengapa komunikasi dan keterampilan sosial lainnya itu penting. Yang pertama ada komunikasi dan keterampilan kerja. Yang kedua banyak lulusan yang belum siap. Yang ketiga adalah masa depan. Menulis adalah masa depanmu. Pekerja saat ini berkomunikasi lebih banyak, tidak kurang, tidak lebih, karena teknologi informasi perangkat seluler dan media sosial yang telah menyapu tempat kerja. Menurut sebuah survei, rata-rata karyawan yang menghabiskan hampir 12 jam per minggu untuk menjawab email di kantor dan 5 jam lagi di rumah. Pekerja kantoran juga menulis laporan, memo, presentasi, pesan, postingan media sosial, dan banyak lagi. Pesan langsung dikirim ke lokasi yang jauh, menjangkau audiens yang berpotensi besar. Anggota tim kerjasama berkolaborasi secara virtual seringkali melintas jarak yang sangat jauh. Dalam lingkungan jaringan seperti itu, menulis, berbicara, dan keterampilan profesional lainnya lebih penting daripada sebelumnya. Dalam ekonomi berbasis informasi, pengusaha mencari karyawan yang siap bekerja dengan berbagai keterampilan dan tingkat pengetahuan yang tinggi di bidangnya. Para peneliti meningkatkan bahwa untuk menjadi sukses, para pekerja membutuhkan keterampilan abad ke-21 yang penting seperti komunikasi lisan dan tertulis kerjasama tim, dan kecerdasan, yaitu komunikasi memainkan peran utama. Dan kebanyakan research menemukan 90% responden dalam salah satu studinya menganggap komunikasi sebagai keterampilan nomor 1 untuk hidup yang sukses. Selain itu, pekerjaan yang sangat bergantung pada keterampilan yang dapat ditransfer seperti komunikasi untuk bertahan otomatis dan akan menawarkan peluang paling besar di masa depan. Komunikasi dan ketenagakerjaan membuka banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan komunikasi lisan tertulis yang sangat baik. Pekerjaan mengungkapkan bahwa keterampilan interpersonal yang paling banyak diminta adalah komunikasi lisan, yaitu sebesar 28%, dan komunikasi tertulis sebesar 23%. Lalu, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis adalah keterampilan teratas yang dicari dengan margin terbesar. Lalu, ada pengusaha menginginkan profesionalisme,
Yang pertama ada pesan email profesional. Yang kedua, memanfaatkan ekonomi dari pendidikan perguruan tinggi. Selain pengetahuan teknis, masa depan akan mengharapkan untuk menunjukkan profesionalisme dan memiliki apa yang disebut soft skill, people skill atau emotional intelligence. Keterampilan sosial yang kuat ini sama sekali tidak lunak atau lebih rendah untuk mencerminkan semakin pentingnya mereka, maka lebih memilih istilah keterampilan interpersonal atau keterampilan profesional yang dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari komunikasi, berpikir kritis, kerja sama tim, dan keterampilan manajemen. Tidak semua pencari kerja menyadari harapan itu. Bahkan yang paling mendasar di beberapa wilayah, yaitu pabrik berjuang untuk mengisi lowongan dengan kandidat yang dapat lulus tes narkoba. Seorang pejabat mengatakan dengan belak-belakan, pengusaha hanya ingin seseorang yang bangun, berdandan, muncul, diam, dan tidak pernah menyerah. Beberapa karyawan baru tampak terkejut bahwa kehadiran atau keterlambatan yang berlebihan adalah alasan untuk pemutusan hubungan kerja, dan banyak karyawan mengundang perhatian negatif dan menaburkan hal yang negatif. Lalu, memproyeksikan citra profesional dapat membuat perbedaan nyata dalam membantu mendapatkan pekerjaan yang baik. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.